Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Infoguna. Saat ini kita akan membahas tentang kompetensi manajerial untuk seleksi P3K tahun 2021. Seperti yang kita ketahui berdasarkan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021, kompetensi manajerial terdiri dari 8 poin besar. Yang pertama, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi semua soal terkait kompetensi manajerial akan merujuk pada 8 poin tersebut. Langsung saja kita ke soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Anda baru saja mendapatkan informasi menarik dari jurnal yang dapat diterapkan dalam perbaikan kinerja tim. Cara Anda mengkomunikasikannya adalah: A. Langsung menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu dan mendiskusikan saat rapat. D. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. E. Memberitahu kepada rekan-rekan secara jabri. Jadi kita lihat kata kuncinya ada di sini. Berdasarkan 8 poin dari Permen Pan tadi, kita fokus pada soal ini, kita fokus pada poin komunikasi. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan informasi yang kita dapat kepada tim. Poin B, dia kurang optimal karena hanya memberitahu. Begitu juga dengan D dan E. Poin memberitahu itu nilainya di bawah mendiskusikan, karena mendiskusikan itu ada komunikasi dua arah. Jadi kita kunci jawabannya adalah C, memberitahu dan mendiskusikan saat rapat. Poin dari Permen Pan B yang berlaku di situ adalah poin komunikasi. Lanjut ke soal nomor 2. Anda bertugas di front office. Hari ini banyak komplain yang disampaikan secara offline, padahal sudah tersedia fasilitas penanganan komplain secara online. Sikap Anda sebaiknya adalah: A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Poin A dan B, perbedaannya ada di sini, dia ada poin menanggapi. Lanjut kita ke C, menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Atau E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi poin terbesar di sini ada di B. Kenapa? Karena dia ada tetap menerima keluhan dan menanggapi keluhan sambil mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi semua tercover dan poin terbesar jelas ada di sini. Kita pilih B. Jawaban B, titiknya ada di pelayanan publik. Dia nomor 3, dampak perkembangan IT terhadap kualitas layanan yang saya berikan adalah: A. Kinerja lebih baik. B. Informasi lebih cepat didapat. C. Pekerjaan cepat selesai. D. Mengerjakan tugas lebih banyak. E. Fasilitas tambahan. Kita perhatikan di sini ada kinerja yang lebih baik. Di bawahnya dia ada informasi, ada pekerjaan, ada tugas. Kalau kita perhatikan, kita jabarkan kata-kata kinerja itu lebih baik daripada informasi, pekerjaan, dan tugas. Dia cakupannya lebih luas, kata kinerja itu. Begitu juga dengan kata keduanya, lebih baik. Lebih baik.
itu cakupannya lebih tinggi nilainya daripada cepat selesai, atau lebih banyak. Jelas kata ini nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Maka otomatis jawaban kita ada di A, kinerja lebih baik. Poin apa di situ adalah poin pelayanan publik. Jadi layanan yang diberikan akan kinerjanya lebih baik. Lanjut soal berikutnya nomor 4. Menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat sebagai ASN, saya akan menjadi A. Bukan ASN lagi. Ini jelas salah. B. ASN masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya terima. Ini juga kurang karena dia masih stagnan di situ. ASN masih sebagai pelaksana di unit masih stagnan. Begitu juga dengan E, dia masih sebagai pelaksana. Kemudian kita perhatikan poin E, pejabat struktural atau pejabat fungsional yang profesional dalam bidangnya. Jadi di sini ada titik tekannya adalah dia mau mengembangkan diri untuk mendapatkan atau memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Dia adalah E, pejabat struktural atau pejabat fungsional yang profesional dalam bidangnya. Jadi poin di sini adalah integritas dan kemudian tentu saja pengembangan diri. Nomor berikutnya, nomor 5. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya akan A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Tidak berani mengambil keputusan, kurang tepat. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Tidak berani mengambil keputusan. Kita cenderung di C. Kenapa? Karena kita sebagai ASN dituntut untuk berani mengambil keputusan terlebih kepada tugas yang telah diberikan kepada kita. Jadi jawabannya adalah D, poin di situ adalah pengambilan keputusan. Nomor 6. Anda merasa bahwa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? Yang pertama, mendiskusikan hal ini dengan salah satu saja. Mengeluhkan pada teman yang Anda percaya, begitu juga ini salah. Mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan masih bisa diperhitungkan. Membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota melibatkan keluarga masih juga meskipun kecil. Kita lihat yang terakhir, melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing bisa saling memahami. Yang dirasa paling tinggi nilainya, paling ideal untuk dilakukan untuk mengatasi masalah kelompok yang kurang kompak. Jadi dilakukan pendekatan secara personal. Jadi jawabannya ada E, poin di situ adalah kerjasama. Lanjut, nomor 7. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi alternatif penyelesaian. B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. C. Menunggu arahan kelompok. D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. E. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian. Jadi kembali lagi kita ketemu dengan kata berdiskusi. Apabila kita dihadapkan dengan soal terkait kerjasama atau kerja kelompok, cari jawaban yang ada kata-katanya diskusi, karena di situ pasti memiliki nilai yang bobotnya lebih tinggi karena sebuah kelompok, sebuah kerja kelompok dituntut untuk adanya sebuah diskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita lihat jawabannya adalah D. Poin di situ adalah kerjasama dan komunikasi. Nomor 8, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat.
Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah bekerja sendiri, yang penting tugas selesai, kurang tepat. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius, kurang. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi, kurang tepat juga. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya, bisa masuk. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Kita lihat D dan E cenderung lebih tinggi bobotnya di D ya, lebih ideal. Maka kita pilih D, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Poin di situ adalah kerjasama dan juga komunikasi. Nomor 9. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat, kurang tepat. Saya tidak membutuhkan daftar harian, tidak tepat juga. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan pengambilan keputusan, bisa. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Kita mengkerucut pada pilihan A dan D. Namun kita memilih A, kenapa? Karena dia ada pertimbangan sama dengan D, cuman ada tambahan sasaran dan deadline, jadi lebih komprehensif di pilihan A. Kita kunci jawaban di A dengan poin di situ adalah orientasi pada hasil. Kemudian nomor 10. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Mudah saja ya, kita langsung kunci jawabannya adalah di A. Kenapa? Karena untuk sebuah ide atau inovasi, pilih poin yang positif mungkin. Di sini adalah gagasannya selalu diterima dan cemerlang. Pasti bobotnya paling tinggi untuk inovasi dan sebuah perubahan. Jawabannya A, poin di situ adalah mengolah perubahan. Soal berikutnya nomor 11. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Yang pertama, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Tidak belajar, ini jelas kurang tepat. Poin B, dia belajar karena hanya menyukai, kurang tepat ya. Kita mengerucut di A, C, dan D. Kembali lagi kita fokus di kata kinerja yang kita bahas di awal tadi. Kata kinerja akan lebih tinggi nilainya daripada pekerjaan dan tugas. Jadi kinerja itu lebih komprehensif daripada pekerjaan dan tugas. Jadi kita pilih jawabannya adalah A. Poin apa di situ adalah poin pengembangan diri dengan belajar teknologi informasi. Nomor 12. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Tidak terlalu penting karena terpenting adalah target tercapai. Saya rasa kurang tepat. Penting tapi bukan yang utama. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Penting, tapi yang utama adalah target. Kita cenderung di E ya. Tetap penting sebuah kekompakan karena poin di sini adalah kerjasama, tapi yang utama adalah target atau orientasi hasil yang pertama. Jadi poin di sini ada dua, yaitu orientasi pada hasil dan kerjasama. Lanjut nomor 13. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim.
Langsung kita ambil di sini ya, karena jawaban ini adalah yang paling ideal, di mana sebuah tim itu harus menanggung masalah secara bersama dan diselesaikan secara bersama-sama. Jadi jawabannya D, poin di situ jelas adalah kerjasama. Nomor selanjutnya, nomor 14, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik. Jika tidak, saya katakan tidak. Kurang tepat. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja, kecuali memang luar biasa. Kurang ya. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jadi kita mengerucut di A, B, dan E. Poin A saya rasa lebih tinggi dari poin B karena dia memberikan apresiasi terhadap rekan kerja. Di sini pengertiannya adalah baik progresnya yang luar biasa maupun yang biasa saja. Jadi poinnya lebih tinggi di A. Kemudian kita bandingkan antara A dan E, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Di sini apresiasi saja, kemudian yang di A adalah apresiasi positif. Jadi kita ambil jawaban di A, karena apresiasi yang diberikan selalu positif, baik kepada rekan yang progresnya luar biasa maupun yang biasa saja. Kita kunci jawaban di A dengan poin di situ adalah pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Nomor 15, bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai. Ini kurang sesuai. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak mencapai 100%. Kurang ya. Sebisa mungkin kita mencapai dua-duanya gitu. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Bisa, karena kita utamakan adalah target tim. Hanya mendulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Antara A, D, dan E, yang A jelas salah ya, karena dia mengutamakan individu dulu. Yang harus didahulukan adalah target tim. Di sini ada kata hanya, jadi kecenderungannya dia hanya memperhatikan target tim. Maka kita pilih jawaban yang D. Karena yang paling ideal mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Menyelesaikan, jadi dua-duanya terselesaikan, target tim dan target individu. Kita kunci jawaban D. Poin di situ adalah kerjasama. 16. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Bagus. Terkadang jika saya terpikirkan ide, kurang ya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata yang negatif. Terkadang, jadi dia tidak konsisten menunjukkan suatu inisiatif. Tergantung juga sama saja. Saya tidak pernah, apalagi saya kadang lagi. Jadi kita langsung kunci jawaban di A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Jawaban A dengan poin di situ adalah mengelola perubahan. Nomor 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. Senang menghasilkan karya-karya intelektual, memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial, mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, senang menghasilkan karya baru. Cukup rumit, cuman kita perhatikan satu-satu. Kreatif, kata kunci adalah dia menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi kita kesampingkan jawaban yang A karena dia hanya tugas yang sulit. Kita lihat karya, kita bandingkan dengan cara pandang dan ide. Jelas tinggi karya.
bobotnya lebih tinggi dari cara pandang dan ide. Jadi kita fokus di B dan E. C dan D dikesampingkan karena cara pandang dan ide itu bobot nilainya di bawah karya. Jadi B dan E senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Kita lihat di sini jelas sekali karya yang intelektual dan bermanfaat. Sedangkan di E hanya karya-karya baru. Maka jawaban yang bobotnya paling tinggi adalah di B, yaitu senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Kita kunci jawaban di B dengan poin di sana adalah mengelola perubahan. Kemudian nomor 18, salah satu nilai integritas terpenting seorang ASN adalah kejujuran. Berikut ini yang tidak termasuk tantangan kejujuran seorang ASN adalah A. Menjadi ASN yang jujur bukanlah hal yang mudah. B. Banyak tantangan kejujuran dan ASN harus siap menghadapinya. C. Bagaimanapun, yang jujur akan lebih dihargai. D. Kejujuran perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah akar korupsi. E. ASN wajib mengutamakan pencegahan tidak korupsi dari para penindakan. Kita lihat poin di sini adalah yang tidak termasuk tantangan kejujuran seorang ASN. Kita perhatikan A, B, C, D, dan E. Ada satu hal yang harus kita cermati bahwa di sini dia tidak membicarakan tentang ASN, tetapi masyarakat pada umumnya. Jadi kita bisa kunci jawaban di D karena itu bukan fokus di ASN, lebih ke masyarakat secara umum. Jadi jawabannya adalah D, di mana poin di sana adalah poin integritas. Berikutnya nomor 19, Anda sedang dikejar deadline laporan yang sangat butuh konsentrasi. Tiba-tiba rekan kantor di luar divisi Anda meminta bantuan. Maka sikap yang Anda pilih adalah A. Memintanya menunggu lebih dulu. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Mempersilahkan rekan untuk membantu. D. Meninggalkan pekerjaan untuk membantunya. E. Mengatakan tidak bisa membantu. Ini jelas salah. C. Meninggalkan pekerjaan juga kurang tepat. Mengatakan tidak bisa membantu juga bobotnya kurang. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk sama halnya. Jadi kita tidak bisa melakukan pelayanan terhadap teman kita kan. Jadi poin yang nilainya paling tinggi adalah memintanya menunggu lebih dulu. Jadi kita tetap fokus pada deadline laporannya. Kemudian setelah itu baru kita bantu rekan yang datang itu. Jadi bisa melayani teman yang akan meminta bantuan. Kita kunci jawaban di A dengan poin di situ adalah pelayanan. Kemudian nomor 20, kadang saya merasa lapar ketika jam kerja. Maka yang saya lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. B. Meminta izin atasan untuk makan. C. Meminta teman menggantikan kerja sebentar. D. Ke pantry segera membuat makanan. E. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makanan. Sekilas kita bisa langsung memilih, jawabannya adalah di A. Kenapa? Karena tetap fokus menyelesaikan pekerjaan dulu, baru kemudian kita makan. Karena kita sebagai ASN dituntut untuk apapun kondisinya, untuk dapat menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Jadi kita kunci jawaban di A dengan poin di sana adalah orientasi pada hasil, yaitu pekerjaan selesai. Demikian pembahasan kompetensi manajerial untuk P3K. Terus ikuti channel Infoguna untuk informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.